Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Hairul Fatah MPom selaku salah satu dosen di Fakultas Teknik dan Informatika Kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun materi pemaparan dari mata kuliah dasar pemrograman yang akan saya sampaikan mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah, dan video pembelajaran. Untuk deskripsi mata kuliah dasar pemrograman yang saya ampu, mata kuliah ini membahas materi untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu dan memahami dasar bahasa pemrograman dan logika pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kelompok mata kuliah inti keilmuan program studi, kodenya 894, semester 1 atau ganjil, terdiri dari 4 SKS, dan dosen pengampunya saya sendiri, Hairul Fatah MKom. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman secara logis dan terukur, mampu menerapkan konsep dasar pemrograman untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu kasus, dan yang ketiga, mampu membuat dan mendemonstrasikan program aplikasi sesuai studi kasus. Untuk materi pembelajaran dari mata kuliah dasar pemrograman, yang pertama di minggu pertama kita membahas tentang sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python, kemudian pengenalan struktur pemrograman Python, pengenalan IDE Visual Studio Code. Kemudian di minggu kedua atau pertemuan kedua, materi pembelajarannya sintaks dasar pemrograman Python, tipe data, variabel dan konstanta, sintaks input dan output. Di pertemuan 3 itu tentang string dan bilangan. Pertemuan 4, operator aritmatika, operator boolean, operator logika, dan operator string. Pertemuan kelima, penjelasan awal seleksi kondisi if, seleksi kondisi if else, dan if else. Pertemuan keenam itu membahas tentang for, while, infinite loop, kendali looping, break, dan continue. Pertemuan ketujuh membahas tentang list dan metode pada list, kemudian tuple dan metode tuple. Pada pertemuan ke-8 ini jadwal untuk ujian tengah semester, namun untuk mata kuliah dasar pemrograman tidak ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester karena nilai akan diambil dari presentasi project. Kemudian di pertemuan ke-9 ada materi tentang deklarasi fungsi, memanggil fungsi, docstring, pernyataan return, argumen fungsi, scope variabel. Pertemuan 10 materinya tentang teknik import modul, yaitu import modul dengan import, kemudian import dengan modul rename, import sebagian menggunakan from, import, dan import semua isi, modul dengan import semua atau asterisk, fungsi eksepsi pada Python. Pada pertemuan 11, konsep PBO, encapsulation, kemudian inheritance, dan polymorphism. Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan mengadakan uji kompetensi individu. Kemudian di pertemuan 13, 14, dan 15 itu dilakukan presentasi proyek sesuai dengan kelompok yang telah dibagi sebelumnya pada pertemuan 1. Adapun untuk presentasi proyek ini nilainya akan digunakan sebagai pengganti dari nilai UTS dan UAS. Untuk sistem penilaian dari mata kuliah dasar pemrograman sendiri, jenis asesmennya adalah tes praktikum. Bobot penilaiannya dari kehadiran 20%, tugas 25%, dan proyek 55%. Dan berikut saya akan tampilkan untuk video rekaman proses pembelajaran dasar pemrograman. Selamat menyaksikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, Alhamdulillah. Oke, sehat. gimana nih? Semoga suara saya kedengeran aman nggak? Jelas nggak suara saya ini? Aman, Pak, aman, aman. Aman ya? Jelas Pak. Aman banget, Oke, aman banget. kelihatannya sehat semua nih. Akmal nih udah ngegaya nih. Pagi-pagi udah gaya gitu ya. Oke teman-teman, nggak kerasa sekarang kita udah ketemu lagi di pertemuan kelima ya dengan mata kuliah dasar pemrograman. Nggak kerasa kita udah 1, 2, 3, 4 berarti ya udah 4 pertemuan kita lalui untuk mempelajari dasar pemrograman. Nah sekarang di hari ini kita akan masuki pertemuan kelima
Namun di sini kayaknya belum semua masuk, tapi karena waktu sudah sesuai, maka kita bisa sambil jalan aja. Mungkin nanti teman-teman yang belum join nanti bisa menyusul di pertengahan ya. Oke, teman-teman, sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah udah muncul slide-nya? Udah Udah, muncul. Udah muncul ya? Oke, Sudah. siap. Gimana Akmal, udah siap untuk menyimak nih dengan kacamata kerennya ya? Ya, betul. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan materi kita dasar pemrograman, di mana pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari tentang seleksi kondisi atau percabangan ya, teman-teman. Sesuai dengan RPS, yaitu rencana pembelajaran semester, bahwa materi pembelajaran di pertemuan kelima yaitu tentang penjelasan awal seleksi kondisi if, seleksi kondisi if else, dan if elif else. Oke. Seperti biasa, di sini saya akan memulai untuk penyampaian materi terlebih dahulu. Jika nanti ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami, teman-teman silakan bisa bertanya gitu ya. Supaya apa yang saya sampaikan tidak hanya satu arah, tapi ada dua arah juga dari kalian sebagai feedbacknya. Syukur-syukur apa yang saya sampaikan bisa langsung tercerna oleh kalian, seperti itu. Baik teman-teman, kita langsung aja mulai pada pertemuan kali ini. Kita mulai dengan seleksi kondisi atau percabangan, di mana percabangan ini adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, ataupun lebih. Nah, pada percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut sebagai ekspresi boolean ya. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tipe data boolean ya. Masih ingat nggak nih, Akmal, Tiara, tentang boolean? Masih ingat nggak? Masih ingat, Pak. Masih ingat ya? Oke, di mana tipe data boolean ini kan hanya terdiri dari dua ya, yaitu ada true dan false. Nah, di sini pun hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar atau true, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Namun bila salah atau false, maka blok pernyataan lain yang akan dieksekusi. Oke, kita lanjut. Pada Python, di sini ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan. Yang pertama ada if, yang kedua ada if else, dan yang ketiga ada if, elif, else. Nah, if sendiri itu deskripsinya itu pernyataan if ini terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. Sedangkan if else ini bila pernyataan if benar, maka blok pernyataan if yang dieksekusi, namun bila salah, maka blok pernyataan else yang dieksekusi. Yang ketiga ada if, elif, else. Ini disebut juga if bercabang, di mana bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if, elif, ataupun if, elif, else. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas pada slide berikutnya, dan nanti saya akan langsung mempraktekkan dengan menggunakan Visual Studio Code dan bahasa pemrograman Python tentunya, supaya tidak hanya sebatas teori, tapi kita akan langsung praktekkan supaya kalian bisa lebih paham, seperti itu. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu tentang pernyataan if, di mana pernyataan if ini menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut dieksekusi. Bila salah, maka pernyataan tidak dieksekusi. Sintaknya sebagai berikut. If tes kondisi titik 2, kemudian di bawahnya adalah statement, yaitu blok pernyataan if. Jika digambarkan dalam sebuah apa ini namanya? Activity diagram atau ibaratnya flowchart ya. Nah, di sini ada yang bentuk belah ketupat, ini decision tree. Ini pohon keputusan, di mana kondisi akan melakukan tes kondisi terlebih dahulu. Jika kondisinya true atau benar, maka statement akan dieksekusi. Namun jika kondisinya false atau tidak memenuhi atau salah, maka tidak akan dieksekusi statementnya. Nah, di sini ada contoh untuk pernyataan if. Pada contoh di atas, awalnya angka berisi 6. Pada saat if yang pertama dieksekusi, maka kondisinya adalah apakah 6 lebih dari 0. Karena hasilnya benar atau true, maka statement di grup if ini dieksekusi dan menampilkan pesan 6 adalah bilangan positif. Untuk if yang kedua, hasil pengujian kondisinya menjadi apakah 2 lebih dari 4. Hasilnya salah atau false. Oleh karena itu, pernyataan di dalam grupnya tidak dijalankan. Oke, di sini kita langsung saja praktekkan ya teman-teman di Visual Studio Code supaya lebih memahami. Di sini saya sudah tampil Visual Studio Code-nya di layar kalian.
Sudah, Pak. Sudah, Aman ya. Pak. Oke. Sudah, Nah, di Pak. sini kita akan masuk ke percabangan yang pertama yaitu if, di mana if ini kita akan coba membuat sebuah coding seperti ini bentuknya, strukturnya. Jadi yang pertama di sini ada perintah print \n. Ini adalah perintah untuk membuat enter atau garis baru. Kemudian di sini saya membuat sebuah variabel yaitu variabel angka di mana diisi dengan angka 6. If angka lebih dari 0, maka statementnya adalah tampilkan angka adalah bilangan positif. Sedangkan yang kedua, variabel angka diisi dengan angka 2. Jika angka lebih dari 4, maka statementnya adalah tampilkan angka adalah bilangan positif. Oke, kita coba running. Sebentar, saya sedikit hapus dulu supaya bersih. Nah, di sini teman-teman, setelah kita jalankan Visual Studio Code-nya, di sini hanya muncul satu, yaitu 6 adalah bilangan positif. Kenapa yang 4 tidak tampil? Karena di sini 6 lebih dari 0. Apakah 6 lebih dari 0? Akmal, 6 lebih dari 0 enggak? Iya, Pak. Betul ya, karena kondisinya Iya. true, maka statementnya akan dieksekusi oleh program, yaitu angka 6 adalah bilangan positif. Sehingga di sini saat di running muncul kalimatnya atau statementnya. Tapi yang kedua, karena di sini angkanya adalah 2, nah, apakah 2 lebih dari 4? Muhammad Lutfi, 2 lebih dari 4 enggak? Coba. Tidak. Tidak ya, nah berarti pernyataannya adalah false. Karena pernyataannya false atau salah, maka di sini statement ini tidak akan dieksekusi. Sehingga di saat kita running Visual Studio Code kita, dia tidak akan muncul statementnya. Seperti itu. Nah, makanya di sini ada tes kondisi. Tes kondisinya itu jika angka lebih dari 0. Nah, sekarang kita coba yang kedua, ini angkanya rubah menjadi 8 misalkan. Tatkala kita running, maka di bawah akan muncul jadi dua-duanya statement itu ditampilkan. Karena di sini memenuhi kondisi. Yang pertama, 6 lebih dari 0, true, benar, maka di sini statementnya dieksekusi. Dan yang kedua, 8 lebih dari 4, maka dia hasilnya true, maka ditampilkan juga statement yang kedua. Maka di sini saat di running akan jadi ada dua statement yang muncul. Seperti itu untuk contoh dari if. Gimana? Udah dipahami untuk contoh if? Halo teman-teman, Paham, Mbak. bisa dipahami? Ya, Pak. Paham? Bisa dipahami. Oke, sip, aman. Kita lanjut untuk ke materinya. Sini untuk contoh yang kedua adalah pernyataan if else. Nah, di mana pernyataan if else ini menguji dua kondisi. Kondisi pertama jika benar dan kondisi kedua jika salah. Nah, perbedaannya kalau if tadi jika kondisinya salah maka program tidak akan mengeksekusi apapun. Tapi di if else ini akan ada dua statement, teman-teman. Kita langsung saja lihat di flowchart-nya. Jadi di sini ada decision, itu ada tes kondisi. Jika kondisinya benar maka statement 1 yang akan dieksekusi. Tapi jika kondisinya false maka ada statement 2 yang dieksekusi. Berarti di sini jika kita menggunakan pernyataan if else, kita harus membuat dua statement ya, teman-teman. Oke, di sini kita ada contoh. Pada contoh di atas, angka diberi nilai 7. Kemudian pada pengujian if, kondisinya adalah apakah angka lebih besar sama dengan 0? Hasilnya adalah benar. Maka hasil yang ditampilkan adalah bilangan positif atau 0. Seandainya kita ganti angka menjadi -2, maka hasil pengujian if-nya akan salah atau false. Dan statement else yang akan dijalankan, yaitu menampilkan pesan bilangan negatif. Oke, kita langsung ke praktek di Visual Studio Code. Sebelumnya untuk contoh yang if ini saya akan jadikan komentar supaya tidak dieksekusi oleh program. Dan di sini kita akan buka untuk pengkodingan dari contoh if else. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contoh if else di mana perintahnya yang pertama ada print \n, ini untuk enter atau garis baru. Kemudian saya membuat sebuah variabel angka, isinya adalah angka 7 seperti yang tadi sudah dicantumkan dalam slide ya. Di sini tes kondisinya if angka lebih dari sama dengan 0. Jadi jika si angka ini lebih dari 0, maka statement yang pertama tampilkan
print bilangan positif atau 0, maka kalimat ini nanti akan muncul. Namun else jika tidak memenuhi, maka yang ditampilkannya adalah bilangan yang ini, statement yang kedua, yaitu bilangan negatif. Seperti itu. Oke, kita coba running. Nah, di sini setelah kita running muncul bilangan positif atau 0. Kenapa bisa seperti itu? Oke, sini saya akan tanya pada Ari Zainal Fauziah. Oke, bisa jawab nggak? Kenapa di sini yang munculnya adalah bilangan positif atau 0? Dikarenakan 7 itu lebih besar sama dengan 0, Pak. Betul, 100 buat Ari Zainal. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman buat Ari. Oke, tepuk tangan online ya. Oke, di sini kenapa yang muncul adalah bilangan positif atau 0? Karena angka 7 ini memenuhi kondisi ya. Karena saat melalui tes kondisi ini, angka 7 benar lebih besar atau sama dengan dari 0. Karena hasilnya true, maka yang dieksekusi adalah perintah yang statement 1, yaitu bilangan positif atau 0. Nah, sekarang kita akan coba angkanya diganti menjadi misalkan -2. Nah, saat kita running, maka di sini yang muncul menjadi bilangan negatif. Nah, bisa dijelaskan oleh sebentar siapa ya di sini yang belum, misalkan oleh Violin. Coba Violin, kenapa di sini munculnya jadi bilangan negatif? Coba. Karena min 2 itu kurang dari sama dengan 0. Ya, betul. Karena min 2 ini tidak memenuhi tes kondisi yang ini ya. Karena si min 2 ini lebih kecil dari 0, bukan lebih besar sama dengan dari 0. Sehingga yang ditampilkan adalah statement 2, yaitu bilangan negatif. Oke, untuk pernyataan if else, sudah bisa dipahami teman-teman? Mbak, jelas. Bisa, Aman ya? Pak. Oke, jika nanti di akhir misalkan masih ada waktu dan misalkan ada yang mau ditanyakan, saya akan berikan kesempatan. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga, yaitu tentang pernyataan if, elif, else. Nah, di mana pernyataan if, elif, else ini digunakan untuk menguji lebih dari 2 kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka statement di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan adalah statement else. Nah, di sini kalau di if, elif, else ini ada 2 kondisi, ada 2 tes ya. Yang pertama ada tes kondisi 1, jika benar maka statement 1 yang akan dieksekusi, jika salah akan masuk ke tes kondisi yang kedua. Nah, di tes kondisi kedua jika benar maka statement 2 yang akan dieksekusi, namun jika salah akan otomatis masuk ke statement yang ketiga. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini contoh pada contoh di atas angka diberi nilai 6, pada pengujian if kondisinya adalah apakah angka lebih dari 0, hasilnya benar, maka yang ditampilkan adalah pesan bilangan positif. Bila nilai angka kita diganti menjadi 0, maka yang akan bernilai benar adalah pernyataan elif. Bila kita mengganti angka jadi minus, maka kondisi if dan elif salah dan yang dijalankan adalah statement else. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini saya jadikan dulu komentar. Kita buka untuk contoh yang if, elif, else. Nah, di sini saya buat variabel angka 6, tes kondisi yang pertama, if angka lebih dari 0, jika angka ini lebih dari 0, maka yang ditampilkan adalah bilangan positif. Jika elif, tes kondisi yang keduanya, jika angka sama dengan 0, maka yang ditampilkan adalah statement 0, kalimat 0. Else, selain itu, maka yang ditampilkan adalah bilangan negatif. Oke, saya akan coba untuk running. Nah, di sini muncul bilangan positif. Kenapa di sini muncul bilangan positif? Karena di sini angka 6 sudah memenuhi tes kondisi yang pertama. 6 lebih dari 0. Maka langsung dieksekusi statement yang pertama. Sekarang kita coba ganti menjadi 0 variabelnya. Kita coba running. Maka di sini yang tak muncul adalah bilangan 0 ya. Saya share screen kembali. Nah, di sini yang muncul adalah 0. Karena di sini memenuhi kondisi yang 0 sama dengan 0. Nah, sekarang saya ganti menjadi -3 misalkan. Saat di running, maka akan muncul adalah bilangan negatif. Karena saat melalui tes kondisi yang pertama, dia tidak memenuhi, karena -3 itu tidak lebih dari 0. Kemudian masuk ke tes yang kedua, -3 tidak sama dengan 0, maka otomatis program akan mengeksekusi perintah yang ketiga, yaitu menampilkan bilangan negatif. Seperti itu, teman-teman. Gimana untuk if, elif, else ini bisa dipahami?
Bisa Pak, jelas. Bisa ya? Bisa, Aman Pak. ya? Oke, karena ini masih dasar pemrograman, kita baru pertemuan 5, jadi masih agak gampang lah, insya Allah. Apalagi kalian anak-anak yang pinter, baik hati dan tidak sombong gitu ya. Jadi insya Allah pasti akan mudah memahami. Oke, di sini saya akan lanjutkan materinya. Nah, di sini ada studi kasus, teman-teman. Di sini saya sudah membuat studi kasus tentang pendaftaran mahasiswa baru, di mana di sini ada tes kondisinya itu berdasarkan masukan kode jurusan. Jika yang diinputkan adalah SI, maka nanti akan otomatis muncul nama prodinya sistem informasi dan biaya yang harus dibayarnya adalah 2.400.000. Sedangkan kalau yang diinput nanti SIA adalah sistem informasi akuntansi dan biayanya adalah 2 juta. Di luar dari kode SI dan SIA, maka nanti munculnya adalah kode yang Anda masukkan salah dan harganya adalah 0. Oke, kita coba. Di sini saya sudah membuat studi kasus, nah seperti ini. Kita akan coba untuk menjalankan. Nah, di sini pendaftaran mahasiswa baru, masukkan NIS, nomor induk, misalkan saya 2021 08 186, nama Hairul Fatah. Kemudian kode jurusan, misalkan saya input yang SI, begitu kita enter, nanti di sini akan muncul otomatis datanya, bukti pendaftaran mahasiswa baru. NIS saya adalah 2021 08 186, sesuai yang diinput di atas. Nama saya muncul sesuai yang diinput di atas. Dan kode jurusan, ini SI yang dipilih, maka di sini muncul otomatis nama prodinya adalah sistem informasi, dan biaya yang harus dibayar adalah 2.400.000. Dari mana data ini muncul? Yaitu didapatkan dari sini, dari pengkodingan, teman-teman. Jadi di sini saya membuat sebuah perintah untuk pendaftaran mahasiswa baru, kemudian ini perintah coding untuk penginputan, seperti yang udah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bagaimana coding untuk penginputan, bagaimana coding untuk menampilkan gitu ya. Nah, di sini menginputkan kode, kemudian di sini ada tes kondisi 1, yaitu jika kodenya SI, maka tampilkan prodinya itu ada sistem informasi, harganya 2.400.000. Elif, selain itu, berarti jika kodenya SIA, maka yang ditampilkan nama prodinya adalah sistem informasi akuntansi, dan harganya adalah 2 juta. Selain itu, berarti selain kode SI dan SIA, yang ditampilkan prodinya adalah kode yang Anda masukkan salah, dan harganya adalah 0. Kemudian di sini perintah untuk menampilkan saja hasilnya. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini kita coba input lagi 2021 08 186, namanya Hairul. Kemudian di sini saya akan coba untuk SIA. Begitu di enter, maka di sini yang muncul adalah sistem informasi akuntansi dan biayanya adalah 2 juta, sesuai dengan yang ada di coding di sini ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk menginputkan di luar kode yang ada. Apakah si perintah else ini berjalan dengan baik? Kita coba 2021 08 186, nama Hairul, dan di sini saya coba masukkan misalkan TI, Teknik Informatika. Nah, tapi karena di coding saya tidak mencantumkan, otomatis harusnya di sini munculnya adalah kode yang Anda masukkan salah. Kita enter. Nah, di sini munculnya adalah kode yang Anda masukkan salah dan biayanya adalah 0. Kenapa? Karena di sini tidak kita deklarasikan, kita tidak kenalkan pada program tentang kode TI. Yang ada di sini cuma SI, SIA, maka di luar dari SI dan SIA akan otomatis masuk ke else dengan statementnya kode yang Anda masukkan salah dan harganya adalah 0. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk studi kasus yang sudah saya buat. Nanti kalian bisa coba karena di sini sudah saya cantumkan juga di dalam slide untuk codingnya. Nanti silakan kalian bisa coba di Python kalian masing-masing dan pastikan harus sampai sukses ya, jangan sampai ada error. Oke, di sini nanti setelah kalian mencoba dari tadi pernyataan if else, dan if else, nanti coba juga untuk studi kasus sampai sukses semua, baru nanti kalian bisa coba untuk latihannya, yaitu program aplikasi penjualan tiket bus. Di sini ada perusahaan Patah Travel dan Tour bergerak di bidang penjualan tiket bus dengan detail tiket sebagai berikut. Nanti di sini silakan teman-teman untuk sebagai tugas bisa dikerjakan. Supaya apa ya, kalian bisa benar-benar mengaplikasikan pemahaman kalian apakah sudah paham atau belum gitu ya tentang materi percabangan atau kondisi seleksi ini. Baik, silakan teman-teman, saya berikan kesempatan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau sudah dipahami semuanya? Ya, silakan. Siapa tadi? Paham, Pak. Izin Ya, bertanya, Pak. Akmal, silakan Akmal.
Tadi kan ya Pak, waktu kita menginputkan kode buat jurusan. Mhm. Nah, kalau misalkan pengen lihat dong Pak, codingan yang tadi. Yang Ada. gimana? Kalau misalkan kita nge-inputin, kan tadi ya di kode jurusan tuh SI sama SIA. Ya, Nah, itu betul. kan kapital ya Pak, Ya. inputannya. Kalau misalkan kita inputnya itu gak kapital, apakah Mhm. hasilnya itu bakal terjalankan atau tidak? Oke, Oke, betul. makasih. Sip, itu pertanyaan yang bagus. Jadi saya share kembali. Nah, di sini di coding ini studi kasus yang saya buat di sini saya hanya memberikan sederhana, teman-teman. Jadi codingnya itu kodenya itu cuma menggunakan huruf kapital. Otomatis di saat kita menjalankan program tapi menginputkannya menggunakan huruf kecil, maka dia tidak akan muncul ya. Sekarang kita coba. Misalkan menggunakan huruf kecil. Nah, di sini akan tetap kebacanya itu kode yang Anda masukkan salah. Karena di sini yang kita daftarkan di coding cuma menggunakan huruf kapital. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan ingin menggunakan huruf kapital atau bisa huruf kecil, bisa dimodifikasi lagi, silakan dikembangkan lagi contoh pengkodingannya. Seperti yang udah kita pelajari di sebelumnya, yaitu menggunakan garis 2 sebagai atau gitu ya. Jadi supaya kita bisa menginputkan menggunakan kapital ataupun menggunakan huruf kecil. Seperti itu ya teman-teman. Oke, karena waktu juga yang tidak banyak ya teman-teman, mungkin untuk sementara di pertemuan kelima ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Jika misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusi saja di WA group ya teman-teman. Ataupun nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas tadi, bisa langsung diupload saja di LMS kita, di MyBase yang sudah seperti biasa kalian buka ya, e-learning.bc.ac.id. Silakan nanti diupload hasil tugas kalian dan nanti saya akan periksa untuk tugasnya. Jika misalkan nanti ada yang mau ditanyakan atau masih belum jelas, silakan kita diskusi saja di WA group seperti itu ya teman-teman. Boleh japri ataupun kalau misalkan butuh mau via Zoom untuk pembelajaran lebih lanjutnya, silakan, insya Allah nanti saya akan penuhi keinginan kalian. Seperti itu teman-teman. Terima kasih mungkin atas kehadiran kalian di pertemuan kelima dasar pemrograman ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang materi seleksi kondisi atau perkembangan ini bisa dipahami dengan mudah dan jelas oleh kalian. Silakan nanti bisa disimak lagi mungkin video pembelajaran ini jika dirasa tadi ada yang kelewat atau belum paham. Seperti itu mungkin teman-teman. Akhir kata dari saya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat selalu untuk pembelajarannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.